Rahasia di balik camilan kesukaanku. Aku adalah seorang siswa SMA yang sangat suka sains, terutama kimia. Tapi ada satu hal yang ironis, yaitu aku juga pecinta makanan ringan. Setiap hari sepulang sekolah, aku pasti mampir ke warung depan gang. Rasanya belum lengkap kalau belum membeli keripik pedas, minuman bersoda, atau permen warna-warni. Yud, kamu nggak bosen makan itu terus? Tanya Tony, sahabatku. Enggak lah, enak kok. Jawabku santai. Tapi kata ibuku, bahan kimianya bisa bikin sakit. Budi, teman kami yang lain ikut menimpali. Kalau sedikit gak apa-apa. Aku hanya tertawa. Aku tidak tahu kalau ucapan itu akan segera aku sesali. Hari itu, pelajaran kimia terasa berbeda. Bu Rani, guru kimia kami, datang membawa beberapa bungkus makanan ringan dan minuman. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang zat aditif dalam makanan, katanya sambil menulis di papan tulis. Bu Rani menulis pewarna, pengawet, dan penyedap. Kami dibagi menjadi kelompok kecil dan diminta membaca label pada bungkus makanan. Aku mendapatkan minuman soda kesukaanku. Ku baca isinya: air berkarbonasi, gula, asam sitrat, pewarna karamel, natrium benzoat. Bu, apa itu natrium benzoat? Aku mengangkat tangan. Itu pengawet, Yudi. Aman kalau sedikit, tapi kalau sering dikonsumsi, bisa menghasilkan zat yang berbahaya bagi tubuh. Kelas langsung hening. Aku memandangi botol di tanganku, merasa seolah sedang memegang sesuatu yang asing. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku mencari informasi di internet tentang bahan kimia dalam makanan. Semakin banyak aku membaca, semakin aku khawatir. Ternyata, pewarna sintetis seperti tartrazin bisa menyebabkan alergi, dan pengawet tertentu bisa merusak organ tubuh jika dikonsumsi terus-menerus. Aku baru sadar, selama ini aku tidak pernah benar-benar tahu apa yang masuk ke tubuhku. Kata-kata ibuku teringat kembali. Makanlah yang kamu tahu asalnya. Dulu aku hanya mengangguk. Sekarang, aku benar-benar mengerti maksudnya. Keesokan harinya, aku bercerita pada Tony dan Budi tentang yang kutemukan. Gila, jadi bahan-bahan itu bisa berbahaya? Tanya Tony tak percaya. Iya, jawabku. Aku bahkan mau coba eksperimen kecil buat buktiin. Dengan izin Bu Rani, kami menggunakan waktu praktikum untuk memanaskan sedikit pewarna dari permen warna-warni. Ketika dipanaskan, warnanya berubah jadi hitam dan berbau aneh. Lihat, kata Bu Rani, itu reaksi dari pewarna sintetis. Dalam tubuh, senyawa ini bisa berubah jadi zat yang merusak sel. Aku terpaku. Baru kali ini aku melihat sains begitu nyata. Bukan sekedar teori di buku, tapi sesuatu yang benar-benar memengaruhi hidup kami. Sejak hari itu, aku mulai berhenti membeli makanan ringan. Aku membawa bekal dari rumah berupa buah, roti, atau kadang kacang rebus. Awalnya susah. Setiap kali teman-teman makan keripik, aku tergoda. Tapi aku terus berusaha. Yud, nggak beli keripik lagi. Ada rasa baru loh. Panggil penjual warung langgananku. Enggak, Bu. Sekarang saya lagi belajar makan sehat. Aku tersenyum. Wah, hebat. Jarang anak muda peduli gitu. Aku berjalan pulang dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa membuat keputusan yang benar. Beberapa minggu kemudian, Bu Rani memberi tugas membuat poster edukatif. Kelompok kami menulis besar-besar. Kenali kandungan makananmu. Tubuhmu bukan laboratorium. Poster itu dipajang di depan kelas, dan banyak teman berhenti untuk membaca. Sekarang,
Setiap kali aku melihat camilan di rak toko, aku membaca labelnya dulu. Kadang aku masih tergoda, tapi aku belajar memilih. Bu Rani pernah berkata, ilmu kimia itu ada di mana-mana, bahkan di makanan yang kamu makan. Tapi yang penting adalah bagaimana kamu menggunakannya untuk hidup sehat. Sejak hari itu, aku selalu ingat, ternyata perubahan besar bisa dimulai dari hal kecil, dari sepotong camilan yang kupilih untuk tidak kumakan.